Ya, selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda dalam rangkaian Ada Apa Berita di akhir pekan ini. Dan di akhir pekan kita akan berbincang mengenai apa yang telah terjadi selama sepekan terakhir. Dan untuk pada malam hari ini kita akan menyoroti dengan berbagai vonis yang telah kita tahu bahwa seminggu ini ada sejumlah vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, diantaranya adalah vonis kepada terdakwa simulator SIM Irjen Joko Susilo, dan juga ada vonis terhadap kasus cebongan di Yogyakarta. Kita juga akan menyoroti mengenai ironi hukum yang terjadi mengenai kasus Hambalang, di mana Ketua KPK sudah menyampaikan beberapa kali akan menahan salah satu tersangka dari kasus Hambalang. Namun demikian sampai akhir pekan ini belum kejadian juga akan menahan tersangka dari kasus Hambalang. Dan kita akan mereview apa yang terjadi selama sepekan ini terhadap ironi hukum yang ada di Indonesia bersama dengan 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama di sebelah saya adalah Kang Asep Iwan Iriawan, beliau adalah mantan hakim. Apa kabar Kang Asep? Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan juga dengan Ibu Yenti Garnasih, beliau adalah pakar hukum pidana khususnya spesialis untuk pencucian uang. Selamat malam Ibu Yenti. Dan juga dengan Bang Ruhut Sitompul, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Selamat malam Bang Ruhut. Tumben pakai warna ungu Bang, biasa pakai warna biru. Janjian ya kita ya. Janjian. Sama Kang Asep. Karena banyak janda-janda kembar. Biar seru. Oke. Baik, sebelum kita berbincang seru dengan 3 narasumber kita pada malam hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Putusan terhadap Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo terkesan tidak konsisten. Bekas Kepala Korps Lalu Lintas ini terbukti melakukan 2 kejahatan sekaligus korupsi, proyek simulator kemudi dan pencucian uang. Tapi hukuman yang diterimanya amat ringan, 10 tahun penjara saja. Ganjaran itu tidak setimpal dengan perbuatannya. Dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Ia dituduh terlibat markup pengadaan simulator. Joko juga menerima duit 32 miliar rupiah dari pelaksana proyek. Di atas kertas, menurut kalangan pengamat, ancaman pidana maksimal kejahatan ini adalah hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Joko pun didakwa melakukan pencucian uang selama periode 2003 sampai 2010 dan 2010 sampai 2012. Nilai buku semua harta yang disembunyikan mencapai 120 miliar rupiah. Kini, harta yang bernilai sekitar 200 miliar rupiah ini disita oleh negara. Joko dijerat dengan 2 jenis kejahatan berat sekaligus. Semestinya ia dituntut dengan hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tuntutan jaksa di bawah hukuman maksimal itu yakni hanya 18 tahun penjara. Celakanya, majelis hakim kemudian memberikan diskon besar sehingga vonis bagi terdakwa semakin jauh dari rasa keadilan. Putusan itu timpang karena di sisi lain, majelis hakim secara jelas menyatakan terdakwa terbukti melakukan 2 jenis kejahatan tersebut. Tidak ada hal yang signifikan pula yang bisa meringankan terdakwa. Bersikap sopan selama sidang, juga penghargaan yang diterima dari pemerintah selama menjadi polisi, tak relevan sebagai pertimbangan hakim. Joko juga bukan justice kolaborator yang pantas mendapat bonus keringanan hukuman. Ia tak mengungkap peran petinggi lain di kepolisian dalam skandal ini. Padahal beberapa jenderal diduga terlibat dalam patgulipat proyek simulator. Bungkamnya terdakwa seharusnya memberatkan hukuman. Begitu pula posisinya sebagai penegak hukum dan abdi negara yang semestinya terdepan dalam menjunjung aturan dan bukan sebaliknya. Bandingkan dengan vonis kasus cebongan Sleman. Pengadilan Militer Yogyakarta menjatuhkan vonis 11 tahun penjara.
terhadap Sersan II Ucok Tigor Simbolon, anggota Kopassus yang dielulukan sejumlah masyarakat Jogja karena dianggap sukses membasmi preman. Ucok secara ksatria mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit saat masa persidangan. Sikap kooperatif dan sejumlah prestasi selama bertugas di TNI seolah tak mampu menyelamatkan Ucok dan ketiga rekannya dari hukuman berat. Kita percaya, dipecat menjadi anggota TNI adalah sebuah vonis berat bagi Ucok dan kawan-kawan. Bandingkan kembali dengan vonis jenderal bergelimang harta ini. Putusan hakim terhadap Joko Susilo terasa melecehkan dahsyatnya bahaya kejahatan korupsi. Ya, betulkah ada ironi penegakan hukum di negeri kita? Baik Kang Asep, apakah boleh kita bandingkan tadi antara Pak Joko Susilo dan juga dengan Serda Ucok dalam hal vonis dan juga bagaimana mereka bersikap di pengadilan? Ya, kita setiap kasus tidak ada yang sama, punya karakteristik tersendiri. Dalam kasusnya DS itu adalah kasus korupsi dan pencucian uang. Sedangkan kasus di Cebongan itu adalah kasus pembunuhan. Jadi kita nggak bisa ngebandingkan gitu. Jadi tapi wajar masyarakat memperbandingkan situasi ironi hukum minggu ini kok berbeda gitu. Nah, di sini mungkin harusnya penegak hukum itu rasa keadilannya jangan tumpul gitu kan. Bagaimana dia menjelaskan kenapa dia menghukum 10 tahun. Kenapa di kasus Cebongan juga 11 tahun. Nah, ini hakim harus dengan pertimbangannya kemukakan. Ya, misalkan kenapa nah ini yang mungkin dulu Bang Ruhut sempat sama-sama kuliah dengan saya, Bu Yenti di kampus sekarang kita nggak belajar matematik gitu kan. Nah, ancaman hukumannya kan 20 tahun. Satu lagi pencucian uang juga 20 tahun bahkan seumur hidup kan. Harusnya 20 kali 2 kan, tapi mungkin hakim 20 dibagi 2 jadi 10 gitu kan. Itu mungkin karena nggak ngerti matematik ya Bang. Nah, kita masuk atas hukum Bang Ruhut karena sama saya bodoh matematiknya gitu. Kecuali Bu Elsa yang pintar matematik katanya saya di sini. Satu itu. Dan di kasus ini ya memang wajar masyarakat bertanya-tanya keadilan yang terkoyak. Kenapa dia 10, padahal jaksa 18. Memang kita nggak bisa meraba, karena mungkin bagi jaksa itu wajar. Tapi bagi DS itu nggak berat 10 tahun. Memang ukuran keadilan relatif di sini. Tapi kita juga memang perlu, makanya memang hakim perlu menjelaskan. Tapi di lain pihak, ya ada yang menarik. Justru ketika adalah pencucian uang dan korupsi disatukan dan terbukti. Bahkan bisa mundur ke 2002. Itu yang memang berhasil. Karena selama ini beberapa pengamat mengatakan pasal 95. Yang benar 75 kan tidak menghasilkan hartanya. Yang kedua, di kasus Cebongan mungkin saya akan berpendapat lain gitu ya. Justru di sini harusnya hakim juga keluar terlepas peradilan militer. Yang dilakukan oleh prajurit Kopassus, dia bukan mencederai masyarakat walaupun perbuatan pembunuhannya ada disalahkan. Tapi di situ melakukan sesuatu yang juga dapat apresiasi dari masyarakat. Jarang seorang terdakwa di Republik ini memberikan apresiasi terhadap terdakwa. Ya, dan bahkan selalu dengan lantangnya, saya ingat sekali di media ini kan. Komandannya mengatakan, saya bertanggung jawab sebagai komandan Kopassus. Republik ini sangat susah ya Bang Ruhut yang mengatakan. Dan itu dilakukan oleh prajuritnya sampai perwiranya. Jujur aja, saya katakan dan saya berani mengatakan, 11 tahun bagi seorang prajurit Kopassus terlalu berat menurut saya. Ya. Bahkan kalau saya hakim ya saya berani gitu kan. Kita harus mempertimbangkan, itu akan lebih ringan lagi. Kita harus mempertimbangkan. Sekali lagi, pembunuhan ada hal yang dilarang. Tapi kita harus lihat latar belakangnya. Kenapa dia melakukan itu? Bandingkan dengan perkara-perkara lain misalkan. Jelas-jelas rakyat itu dilukai. Jelas-jelas rakyat itu dibunuh secara tidak langsung ratusan juta. Dia hanya bunuh berapa orang ya Bang ya? Tapi yang dibunuh jelas siapapun. Kita bisa, di sini bisa berbeda pendapat, maaf. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa bandingkan dua perkara itu. Kalau dalam perkara DS, wajar rakyat marah karena tutupnya ringan. Tapi juga wajar rakyat juga marah ketika hukumannya berat. Jadi perbandingan dua hal ini, sekali lagi hakim harus berani menjelaskan, tidak usah takut dengan tekanan-tekanan publik. Dia sering saya katakan, mau hukumannya di lapas, mau bebas, mau lepas, mau tewas, nggak ada masalah. Sepanjang jelas, tegas dan tuntas kan. Tapi yang jelas masalah sekarang jangan sampai di atas kertas pertimbangan banyak, tapi melukai hati rakyat gitu. Dalam arti, yang koruptor-koruptor itu dihukum maksimal, apalagi 2 dengan pencucian uang, 2 kejahatan berat. Tapi mereka melakukan demi perjuangan rakyat, demi menegakkan Islam yang tidak tegak, keadilan atau adanya ya preman-preman yang mengganggu ketertiban masyarakat. Saya pikir terlepas apapun ya, saya harus menghargai dan menghormati sekali lagi kepada mereka
yang malah berani melakukan penertiban apapun memang yang dilakukan itu adalah salah. Terus ada pertimbangan yang sifatnya meringankan hukuman. Termasuk tadi yang mengakui kesalahan tadi ya di Serda Ucok kan memang mengakui. Justru itu jantannya seorang kesatria, seorang Ucok, dan tidak hanya Ucok, saya ingat jenderalnya itu dulu komandannya itu berani mengatakan dengan tegas, saya sangat salut di tengah republik ini ada orang mengaku salah, dia bertanggung jawab, dia kesatria. Nah disinilah hakim harus mempertimbangkan. Sekali lagi soal pembunuhan saya juga yakin semua juga tidak setuju. Tapi tolong dipertimbangkan. Yang dia lakukan adalah suatu tindakan kesatria dan berani bertanggung jawab. Dan ada yang diuntungkan masyarakat di situ. Mungkin saya bertentangan orang-orang yang anti HAM, anti segala macam. Tapi saya lagi terlepas apapun. Ada pengakuan jiwa satria bertanggung jawaban. Coba lihat yang koruptor. Yang teman-temannya Bang Ruhut, tapi Bang Ruhut golongan putih gitu kan, saya percaya. Ungu dengan saya sederajat, sama kiblat gitu kan. Sekarang lihat koruptor, sudah nyangkal, tidak mengakui, kenyataannya hartanya banyak, istrinya banyak, kita tunggu jandanya ya. Oke, baik. Ya, Bu Yanti masalah Pak DS juga ini ya Pak Bu ya. Memang selama ini mungkin KPK sudah berharap ini akan jadi sebuah vonis yang monumental begitu karena memang sudah mulai melibatkan undang-undang tindak pencucian uang, tapi ternyata masih dianggap kurang maksimal oleh sebagian orang. Ya karena kan dua kejahatan sekaligus katanya, saya belum baca, tapi kan dinyatakan bahwa itu terbukti dan kemudian dua-duanya terbukti. Misalnya korupsinya aja kan 4 tahun minimum dan maksimumnya 20 tahun. Money launderingnya maksimumnya 20 tahun. Jadi kalau dalam hukum pidana kan ini seseorang melakukan gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana itu yang terberat tambah sepertiga. Ya, jadi kan mestinya bisa maksimum. Saya berpikir berani nggak ya jaksanya lebih dari tuntutan, yaitu ke 20 tahun. Saya pikir itu fenomenal betul kalau sampai berani begitu ya. Selain itu kan apa sih yang tidak bisa, tidak nampak ada pemberatannya. Ya, kita lihat seperti itu, hartanya banyak sekali sampai tidak masuk akal ya, sampai kok bisa gitu selama itu kok nggak ketahuan sama atasannya, itu heran sekali kan. Dan dia penegak hukum, dia PNS penegak hukum itu pasal 52 dan pasal 92 KUHP kan pemberatan kan, itu juga tidak nampak. Malah yang ditonjolkan adalah yang meringankan adalah bersikap sopan. Saya pikir juga untuk para hakim sebanyak apa sih peringanan itu kalau hanya sekedar sopan pasti sopan dong, semua orang di situ masa nggak sopan. Nggak sopan kan malah bahaya. Itu juga jadi kelihatan sekali memang ketidakadilannya ya, rasa ketidakadilan masyarakat ya. Hukum itu kan juga munculnya dari rasa keadilan masyarakat yang dicapaikan itu bukan itu kan juga walaupun relatif, katakan relatif, tapi serelatif-relatifnya itu pasti ada yang bersifat apa ya hampir sama lah rasanya gitu. Sekarang kan ini yang satu masyarakat marah karena terlalu ringan, satu marah karena terlalu berat. Ya sampai pun bukan hanya masyarakat biasa, kita pun kampus memikirkan gitu ya, sampai yang terlalu berat tadi kan, karena kita juga kalau berpikir tentang pemidanaan itu kan tidak sederhana. Banyak hal, kenapa orang melakukan, kita ada ilmu yang namanya kenapa dia jadi korban. Jadi keberadaan belakang begitu ya. Iya, keberadaan korban pun bisa memperingan dan memperberat, ada namanya provocative victim, ya kan. Jadi kalau korban itu memang memprovokasi sekali orang untuk melakukan, mestinya pelakunya diringankan. Jadi banyak sekali teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang seharusnya menurut saya juga tidak seberat itu untuk Ucok itu gitu. Sementara yang ini harusnya lebih berat. Oke, baik. Sebelum kita ke Bang Ruhut, kita harus break dulu sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut. Semuanya saya diberi waktu. Saya sebagai prajurit Komando Pasukan Khusus, saya menghormati hukum yang sedang berjalan. Biarkan proses hukum berjalan dan saya akan melakukan upaya-upaya hak saya untuk melaksanakan banding. Biarkan proses hukum berjalan karena kita berdiri di negara hukum. Terima kasih kepada masyarakat Jogja yang peduli akan keadilan, yang peduli akan kebenaran, yang telah bersusah payah, spontan dan sukarela hadir di sini untuk mendukung kami 12 orang dari Satuan Grup 2 Komando Pasukan Khusus. Dan apabila saya sudah selesai menjalani hukuman saya dengan segala upaya hukum yang sudah saya tempuh, saya beserta anak istri saya akan tinggal di Jogja. Kita akan sama-sama berantas kemungkaran. Kita akan sama-sama berantas premanisme.
Itulah pernyataan lantang dari Selda Ucok setelah ia mendapatkan vonis dari majelis hakim. Baik, kembali ke perbincangan kita, Bang Ruhut, menanggapi tadi kita masih membandingkan antara vonis Pak Joko Susilo dengan Selda Ucok selama minggu ini. Tanggapan Anda? Ini kami 3 orang Jawa Barat ya, walaupun aku Ruhut Sitompul, besar di Bandung. Jadi apa yang dikatakan akang saya, Kang Asep dan tete saya, Ini Asep sendiri, Pak. itu benar. Tinggal kelanjutannya. Sekarang mengenai hukuman ya, apapun kita lihat dengan terang benderang, langsung Ucok dan kawan-kawan setelah konsultasi dengan lawyernya, mereka banding. Dengan sendirinya hukumannya berat. Begitu juga Pak Joko, ya, Junifer Girsang langsung banding, ya nggak ngomong langsung bilang banding. Tapi harus dipisahkan seperti yang dikatakan Kang Asep. Kalau kaitan Pak Joko, sebenarnya biarlah jaksa penuntut KPK yang lebih aktif, jangan pengacara. Harus diingat. Sekarang boleh kita bilang Pak Joko ringan, ya, dan mereka banding. Tapi pengalaman kami selama ini dan kita semua melihat peradilan KPK tipikor, hati-hati, waspada. Apa itu? Biasanya banding tipikor itu tidak pernah jadi kurang. Lebih berat biasanya begitu ya? Paling jelek jalan di tempat, tapi rata-rata naik kelas hukumannya. Jadi nanti bisa berat. Itu mesti diwaspadai. Jadi masih ada kemungkinan terbuka begitu ya? Yang waspada siapa nih? Iya. Yang waspada yang mana, yang pengacara atau yang Iya, yang pengacara jaksanya? dan Pak Jokonya. Enggak, Kalau jadi untuk pengacara kan, kalau jaksa biar aja kan banding supaya tambah berat kan. Kalau jaksa iya, kan itu. Iya, betul. Ilmu yang diajari Bu Amako, paling kaitan dengan money Tanya laundering. teteh. Jadi teteh kita kan ahli money laundering. Kalau mengenai Ucok, kita bisa mengerti Ucok dan kawan-kawan. Ini kebalikannya. Nanti akan ada juga banding. Ya, pengalaman saya waktu saya jadi lawyer, biasanya kaitan apalagi peradilan militer, itu banding nanti menjadi lebih ringan. Apalagi setelah inkrah mahkamah tinggi militer, itu akan lebih ringan. Jadi seperti yang dikatakan Ucok, kita sabar, kan Ucok tadi arif sekali dia mengatakan kita sabar, kita tunggu, dia patuh dengan semua. Dia serahkan kepada hukum yang berlaku. Tapi dia sepertinya sudah tahu, banding dia akan lebih ringan. Dan kawan-kawannya. Oke, baik. Ini Bu Yanti juga menyoroti apa yang terjadi dalam vonis Pak Joko Susilo adalah mengenai hukuman yang harus dibayarkan kepada negara begitu ya. Nah ini banyak sekali, mungkin banyak orang melihat hartanya begitu banyak, namun demikian tampaknya yang harus diganti ke negara itu tidak begitu banyak, hanya 500 juta rupiah. Itu denda, itu dendanya kan? Dendanya saja. Dendanya, memang begini. Jadi begini ya, ini juga kan yang disita 125 miliar ya. Hanya memang ada pertanyaan kenapa kok 32-nya tidak menjadi uang pengganti. Tapi sebetulnya begini, konstruksinya memang begitu. Karena hasil korupsi ketika dia dikenakan undang-undang korupsi saja memang uang pengganti harus kembali. Tetapi saya pikir lagi gitu ya. Memang hari pertama di Metro TV karena baru aja juga saya tidak tahu, baru setengah jam yang lalu ya. Jadi belum tahu ini gimana sih gitu. Jadi memang setelah ada 125M disita dan penyitaan itu menggunakan pencucian uang, ya sebetulnya logikanya ya itu. Jadi hasil korupsi itu kemudian kita kejarnya dengan pencucian uang, iya kan? Yang dianggap kerugian negara kan itu. Artinya sudah masuk ke sana. Gitu. Artinya 120 miliar itu termasuk penggantian sebetulnya. Karena memang uang hasil korupsi itu menjadi pencucian uang kan. Justru itu gini Bu Yanti, itu kesalahan dari kurang lengkapnya pertimbangan. Terlepas dari apapun ya, justru harus dihitung. Ketika itu harusnya hakim tuh menghitung rinciannya. Jadi memang betul ada barang disita yang sekarang nilainya kurang lebih 200 miliar. Tapi dia telah terbukti dalam persidangan menerima 32M. Jadi tadi saya sebut di awal, katakanlah kita sarjana hukum itu nggak ngerti matematik, mungkin di sini salah ngitung gitu kan. 32M itu jadi apa? Dia jadi rumahnya udah diambil kok. 30, gitu, karena kan? sudah barang disita sehingga 32 nggak usah. Padahal itu hal yang berbeda. Barang bukti itu di KUHP disebutin harus kembali kepada barang disita atau dirampas dimusnahkan atau dikembalikan. Harusnya barang disita tersendiri. Ketika terima betul-betul 32M hasil suap, gratifikasi atau cucian uang, itu jelas harus tersendiri. Makanya harus ada perhitungan dirinci gitu. Ini mungkin di sini kalau materi betul kata Bang Ruhut, mudah-mudahan nanti di PT MA sama lebih hebat lagi itu di MA. Kan di MA tuh kamar pidananya lebih gila lagi tuh kalau iya. Saya yakinnya di MA ini kalau dia berani kasasi, saya yakin putusan ini mungkin masyarakat akan senang gitu kan. Karena mungkin nanti penghitungan uang, setelah 4 jumlah hukuman, pengganti ini akan menjadi, karena kemarin saya lihat gitu ya, loh ini kok
salah ngitung gitu. Kalau menurut saya sekali lagi ya, sama-sama kita bodoh matematik gitu. Karena jelas barang yang disita, uang yang diterima 32 M itu hal yang berbeda gitu. Walaupun hakim waktu mempertimbangkan 3 usah 32 M pengganti karena sudah ada barang yang disita. Padahal itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi sebetulnya itu sudah termasuk semua gitu Bu Yanti ya? Ya, karena kan barangnya itu ya itu juga kan uang 32 M itu jadi apa? Jadi rumah. Nah, makanya kan muncul pemikiran ada undang-undang pencucian uang mendampingi korupsi sekarang. Kalau dulu waktu korupsi saja ya memang itu, nggak ada jalan lain selain memberikan pidana berupa membayar uang ganti ya, uang pengganti dan denda. Jadi kan penjara, denda dan uang pengganti. Tapi sekarang ketika ada undang-undang pencucian uang berkaitan dengan hasil korupsi, apakah itu berupa dia nerima suap atau apapun lah ya, yang hasil korupsi itu berupa apa, barangnya mana, dibelikan apa, dikasihkan kepada siapa, yang bekerja adalah sekarang undang-undang pencucian uang. Oke, artinya masih bisa menelusuri siapa-siapa saja yang terkait. Iya, nah tapi lucunya kan harusnya kan yang mengalirkan dan yang dialiri itu harusnya juga diproses gitu. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan ya untuk prosesnya tersebut ya. Lain dengan Andika Malindadi kan Andikanya kena juga, iparnya kena yang menerima. Jadi di situ aja nggak begitu ketahuan di siapa ini gitu kan, tiba-tiba hanya dirampas semuanya. Ya betul, Bang Ruhut juga perlu diselidiki juga siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. TT tadi kan udah jelas ya. Ini money laundering. Money laundering kita memang kaitan undang-undang korupsi kita nggak mengenal pembuktian terbalik, tetapi di money laundering itu pembuktian terbalik. Nah, itu yang mungkin gregetnya belum kerasa. Jadi apa yang dikatakan Kang Asep itu betul. Jadi memang ya maaf saja, ini tantangan bagi para hakim. Karena apapun hakim juga harus menjaga perasaan masyarakat. Rakyat ini kan miskin karena ulah para koruptor. Ya, jadi memang mesti hati-hati menghitungnya. Tapi saya sependapat, saya dukung Kang Asep dan TT. Ini masih panjang kok, ya masih banding, MA, ya. Dan pengalaman saya, kalau yang kaitan dengan tipikor, belum pernah banding itu jadi ringan. Kalau istilah teman Bang Ruhut tuh masih ada halaman 2, halaman 3. Halaman 2, halaman 3. Paling tetap jalan di tempat, tapi rata-rata naik kok. Hukumannya. Oke, baik. Kalau untuk penelusuran tadi ya siapa-siapa yang terkait dalam kasus money laundering Kang Asep, itu ranahnya KPK lagi berarti yang harus pokoknya menyelidiki. kena, yang karena ada aktif sama pasif. Jadi siapapun yang menerima kan prinsipnya kemana uang termasuk mengalir. para istri-istrinya Oh itu iya ya. jelas, istrinya tidak ada alasan dia tidak tahu gitu. Kan wajib ditanya. Gaji Bang Ruhut berapa? Kalau istrinya Mami Yenti harus tanya ke Papa Ruhut. Papa Ruhut anggota DPR, gajinya sekian kok bawa mobil yang bannya 5 gitu kan. Harus ditanya, jangan bannya 5 seneng aja Mami Yenti. Disimpan sama Mami Yenti, kalau terima dari Bang Ruhut jelas tidak. Mami Yenti harus kena, ini contoh konkret biar jauh ya. Kita lagi di situ. Oke. Harus teliti Gak usah betul. tahu lah, patut menduga udah cukup. Gak usah Itu. tahu kayak bohong misalnya suaminya. Tapi dia patut menduga dong gitu kan. Oh iya sih gitu kan. Kalau sudah ada kecurigaan dan sudah ada contoh kan bahwa di kasus Malinda suaminya kena, kemudian ipar-iparnya kena. Di kasus BNN dengan Nusa Kambangan, cucunya Kalapas kan kena hanya sekedar account-nya tabungannya untuk menampung. Iya gitu kan. Nah, kita ini mau adil. Cuma masalahnya di KPK kalau nanti bukan ngumpulin pejabat-pejabat, ngumpulin istri-istrinya begitu banyak kan. Rata-rata kan lebih dari 3 tuh Bang Ruhut ya. Bang Ruhut aja berani nampung, saya juga berani nampung. Dan kalau penuh di lapas dan yang diangkat Kang Asep nih benar. Yang lebih aneh lagi, setelah kejadian baru tahu, oh bininya 2, enggak 3, enggak 4, enggak 5. Ini memang lucu juga. Pantesan saya nggak kebagian satu pun. Jadi artinya apa yang selama ini disampaikan oleh KPK tidak ada artinya jika memang tadi tidak ditelusuri juga siapa-siapa yang terlibat, begitu Bu Yanti ya? Ya, terutama ini berkaitan dengan perampasannya itu di siapa kan gitu kan yang mengalir kalau money laundering harus di mana sih gitu, di siapa gitu. Baik, kita masih akan bahas ini di satu bagian berikutnya, janganlah kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut. Ya, pemirsa, ada satu hal lagi yang menarik dalam kasus membandingkan antara vonis Pak Joko Susilo dan juga dengan Serda Ucok adalah satu, yaitu Serda Ucok langsung dicopot dari pasukannya dari TNI dan sementara Pak Joko Susilo masih dipertimbangkan begitu ya. Ya, menurut Bang Ruhut. Iya, jadi sebenarnya kalau memang apapun, kalau memang harus dicopot, ya dicopot. Kita kan lihat kesatrianya Ucok dan kawan-kawan. Mereka siap kok. Iya. Artinya apa? Kita belajar kesatria dari dia. Kita harus belajar kesatria jenderal, belajar kesatria dari Jadi yang pangkat lebih tinggi mestinya ya gimana gitu. Ya kan? Kebalik nih.
Artinya memang ada perlindungan dari korpsnya begitu. Kalau dari mungkin dari Kopassus kita lihat korpsnya justru membuka terang-terangan memang mereka mengakui begitu, sementara dari ke pihak kepolisian ya, di mana Pak Joko di sana justru malah masih mempertimbangkan meskipun ini sudah terbukti dalam pengadilan. Enggak, itu sebenarnya ya nanti biar Kang Asep lah, hakim tipikornya, karena kan bukan saya membela lembaga kepolisiannya ya. Mereka sudah menyerahkan semua proses hukum. Oke, Tapi nanti biar Kang Asep yang bahas kalau hakim kaitan dengan Pak Jokonya. Oke, Kang Asep. Saya pikir ketika pertentangan kewenangan KPK sama polisi kan begitu hebat, begitu menarik kan. Tapi akhirnya kan petinggi-petinggi polisi sampai presidennya Pak Bang Ruhut. Presiden rakyat Indonesia. Indonesia. Ini idolanya Bang Ruhut kan, Ya, idola ya. Indonesia lah Ya, gitu ya ya. Bang Ruhut. Nah, turun tangan kan, akhirnya diselesaikan di KPK, tapi sebelumnya ada pertentangan yang begitu hebat. Tapi lain dengan kasusnya Kopassus, jujur sekali lagi saya nggak kenal komandannya, tidak tahu itu. Cuma begitu terbuka kan, silakan menyerahkan. Bahkan komandannya masuk tahanan kan, merasakan, nah, saya berpuluh saya yang ditahan gantian. Jiwa satria yang memang saat ini di Indonesia nggak ada, justru dipertontonkan oleh tokoh-tokoh dari Kopassus gitu kan. Kita kan betapa miris saya gitu kan lihat ternyata ada situs jiwa satria yang dipertontonkan kepada masyarakat yang selama ini kita budaya meneladani atasan itu nggak ada, justru ditonjolkan dan ya sekarang dilakukan gitu kan sampai persidangan terakhir. Justru ketika persidangan terbuka yang mengganggu justru orang-orang yang selama ini maaf aja ya Bang Ruhut ya, tanda petik gitu ya, dipertanyakan. Tapi mereka terbuka sampai terakhir kan kata Bang Ruhut, kita akan lakukan upaya hukum gitu kan. Tapi sementara di lain pihak perkaranya yang lain, wah ini salah, hakim salah, ini salah. Padahal ketika berbeda pendapat, ya serahkan. Hakim yang berhak memutus gitu. Terus kembali lagi, ketika misalkan kita memang tidak bisa mempertentangkan. Cuma pembelajaran bagi siapapun penegak hukum. Dan ini juga menyangkut penegak hukum dan penjaga keamanan. Dua-duanya di depan hukum harus sama. Ya, si polisi penegak hukum, ya kalau salah malah harus lebih berat lah dia penegak hukum. Penjaga keamanan, ya misalkan dia salah harus dihukum. Tapi semuanya ada hal yang meringankan, hal yang memberatkan. Itu harus dipertimbangkan gitu dengan seksama. Artinya gini, kan lucu. Kalau di sana cukup membunuh, jelas yang dibunuh berapa orang. Tapi yang di sini bunuh tidak langsung ratusan juta orang akan mati tidak langsung gitu karena orang jadi miskin kan nggak lapar. Ini juga harus hakim harus bijak, pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis itu harus betul-betul logis gitu kan. Jadi masyarakat kelak, oh kenapa hukumannya berapa tahun, kenapa polisi berapa tahun, kenapa tentara berapa tahun, kenapa pencopet berapa tahun, kenapa anggota DPR teman-temannya Pak Ruhut berapa tahun, berapa itu bulan. ada, berapa bulan gitu kan. Ya amit-amit ya Bang Ruhut, jangan. Kalau Bang Ruhut pertama masuk saya hajar duluan Bang, lihat aja pokoknya ya. Tapi saya percaya kalau Bang Ruhut ya. Bener Bang Ruhut tahu sama kita ya Bang, sama-sama di Bandung ya. Kena Inggris ya Bang. Sama dia juga. Jadi kalau Bang Ruhut itu, lihat, saya yang pertama, ini kan Bang Ruhut kan. Bang Ruhut juga sama ke saya, pernah ngancam, awas Sep katanya kan. Nah saya pikir Waktu Kang Asep mundur saya nggak tahu. kan saya sidang pernah ada Bang Ruhut, kliennya Bang Ruhut di Pertamina, saya hukum lah Bang Ruhut ya, pengacara Bang Ruhut pengacaranya. Tapi terlepas apapun, Daftar lagi jadi hakim oh enggak, saya enggak. Biarlah saya di kampus gitu kan. Dengan beliau kan ngajarnya sama-sama dengan beliau di Bandung maupun di Jakarta dengan beliau. Tapi kembali lagi yang saya katakan, di depan hukum sama, siap mau polisi, mau jaksa, mau tukang bajigur, mau gubernur, mau presiden, ya, mau lebih berat siapapun. malah kalau ya. jaksa. Kalau penegak hukum ya lebih berat malah nanti menghadapin pidananya. Ya tapi kan masalahnya sekarang walaupun penegak hukum suka sok-sokan kasih pistol begini. Justru salah. Tapi tidak sekarang juga lucu, tidak hanya penegak hukum, dulu juga pelawak keluar pistol kan. Di Indonesia begitu yang harusnya diperberat sekarang tuh malah diperingan gitu kan. Penegak hukum, pejabat publik yang harusnya ada pemberatan yang rakyat dengar dan rakyat tunggu malah jadi diperingan. Jadi sebenarnya salahnya di mana nih Bu Yanti menurut Anda? ya. Dari hakimnya, dari jaksanya yang belum kuat dari untuk kiprahnya mereka ini bikin salah. Ya kan banyak sekali hal-hal seperti itu kan Jadi memang artinya. yang dikatakan Tete benar. Yang mengetahui hukumnya mesti lebih berat. Iya Itu dong, harus iya. lebih Artinya gini, yang pemikiran secara filosofi, pemikiran secara azas harusnya diperberat, itu menjadi malah tidak diperberat. Yang harusnya yang hal ini kan diperingan, malah tidak ada diperingannya, begitu kan? Bahwa lihat bahkan kalau kita bicara tentang pernah kan korupsi yang sifat melawan hukum materialnya nggak ada karena apa? Walaupun korupsi ternyata tidak terjangkau oleh hukum karena kepentingan masyarakat terlayani malah jadi hilang sifat melawan hukumnya. Ya kan pernah ada seperti itu. Iya kan? Ya, baik kita coba angkat telepon dulu dari pemirsa. Selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan Bapak dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Muhammad Taufik di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, silakan Pak. Ya, selamat malam Bang Lut, ini Bang Lut. Malam lah ya. Malam. Nah, ini dari Medan ini, Sumatera Iya. Utara. Iya. Hala kita. Malam ini kita membahas mengenai vonis Joko Susilo dan Firda Utami. Ya. Memang satu hal yang berbeda. Pun berbeda nih. Cuman memang ya itulah bedanya satria militer. Mereka tidak tahu hukum seperti yang dikatakan Pak Asep tadi. Mereka taunya membunuh ya dan dibunuh. Setia kawan itu yang diajar oleh prajurit. Kalau jenderal mana berani mati Pak di depan. Kalau militer prajurit yang rendah-rendah ini berani mati. Ya. Jadi kalau vonis Joko Susilo ya dia udah bersalah ya sebaiknya ya jangan diminta berhenti, harusnya mereka yang merasa bersalah ya satria lah mengundurkan diri. Itu yang prinsip kita. Satu, ini banyak kali kita di negara ini yang kontroversi, elit-elit kita ini membuat pusing kepala ini Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik bergabung sama kami dari Sumatera Utara. Bang Ruhut dulu silakan menjawab. Iya, jadi apa yang dikatakan Pak Taufik ya, tadi dari Medan, seperti apa yang dikatakan Kang Asep ya, kalau di Medan tuh karena rada suka pantun, lain lubuk, lain ikannya, kan begitu. Begitu juga ini kan, tadi awalnya Kang Asep kita kan tegas mengatakan, kita nggak bisa membandingkan karena case-nya kan beda, kan begitu. Tapi memang ya itulah, salah satu penilaian masyarakat, kita harus hormati Pak Taufik dari Sumatera Utara. Jadi memang masalah ini tadi juga Kang Asep ada keteladanan dari kawan-kawan Kopassus, jiwa kesatria. Jadi sebenarnya yang lebih tinggi harus lebih kesatria lagi. Oke, Ya apakah, Kang Asep ya? Saya rasa iya. gitu. Ya, apakah dalam memang dari institusi kepolisian mungkin harus didesak misalnya oleh DPR begitu supaya jika memang ada anggotanya yang terlibat seperti hal-hal seperti itu segera harus melakukan langkah dengan mencopot atau mengeluarkan dari korps? Iya, jadi kan semua ini karena udah di ranah hukum ya. Saya rasa kalau dari kepolisian juga sama, tegas juga. Tinggal ya itu, ini kan peradilan tipikor ya, kita maunya ya lebih greget lah seperti yang dikatakan ibu kita, apalagi ini dua hukum yang diancam. Ya Bu ya. Berat-berat semua. Berat-berat semua. Berat semua ya. Oke, Dan baik. mungkin Tanggapan dibandingkannya Bu dengan Yanti, yang lain kan. Memang ini ada kasus yang berbeda ya, judulnya seperti itu. Tapi kalau misalnya gini, kita membandingkan, saya kaget, aduh ini Joko Susilo lebih ringan daripada Gayus dong, ya kan? Lebih ringan dari kasus Al-Quran, ya kan? Padahal ini kan kita tadinya kaget sekali, waduh hartanya kok ya begitu lihat yang dirampas juga banyak sekali gitu. Tapi ternyata kok malah hanya 10 tahun, pidana tambahan pun ditolak. UTG juga. UTG apalagi? Terima berapa? 20 tahun. 20 tahun tahun ya. UTG, betul. Ya kan, Hukum. jadi berkaitan dengan DS ini bisa perbandingan dengan yang sebelumnya itu kan. Maka sebetulnya di dalam teori juga ya ada kata-kata tidak boleh ada satu disparity of sentencing. Jadi tidak boleh ada perbedaan yang sangat jauh untuk perkara yang sama atau hampir sama. Oke, Jadi hakim-hakim baik. itu Opini harusnya dari hakim ya. iya. Baik, kalau gitu kita akan telepon lagi dari pemirsa. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Nono dari Cilengsi. Baik, silakan Pak. Ini bagus sekali ya topiknya dan tiga yang di depan narasumber ini bagus sekali. Nah, saya mohon bantuan 3 narasumber ini khusus untuk kasus Joko Susilo. Diharapkan pada saat dia banding, yang sangat saya harapkan seperti kata Bang Ruhut, naik. Tapi khusus untuk Firda Ucok yang dia membela akan masyarakat, sadar juga si pihak daripada yang nanti yang naik banding ini, dia turun gitu. Jadi saya sangat mengharapkan untuk dia banding ini adalah semua hakim-hakim yang dibanding ini memikirkan apa yang dilaksanakan oleh Joko, apa yang dilaksanakan Ucok. Baik. Oke, baik. Pak Nono, nanti akan kita tanggapi setelah pariwara ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, baik, kita tanggapi terlebih dulu nanti penelpon tadi dari Pak Nono, Kang Asep Ya. nih. Ya. Jadi sekarang nah inilah hakim harus mendengar suara masyarakat, dan keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kalau dua-duanya perkara ini banding ya perkara apapun, hakim tinggi, hakim agung mendengar kan.
ketika hakim pertimbangan tadi kan harus ada pertimbangan yuridis, kalau salah harus dihukum. Filosofis, semakin berat kesalahan, semakin berat hukuman. Kalau ringan ya ringan tadi pertimbangan. Sosiologis ini, ketika masyarakat apakah sesuai dengan rasa keadilan? Nah kan cetusan-cetusan masyarakat, suara hati masyarakat kan terdengar sekarang. Betapa geram masyarakat kepada yang melakukan korupsi. Tapi juga betapa apresiasi masyarakat terhadap mereka yang menyelamatkan lingkungannya dari premanisme. Karena masyarakat tidak berani melawan preman gitu kan. Ketika memang ada yang menolong preman, sekali lagi catatan, ketika itu dilakukan dengan cara melanggar hukum, tapi masyarakat terayomi gitu kan. Walaupun di situ ada memang pelanggaran hukum. Tapi disitulah suara hatinya hakim, saya sebagai hakim merasakan keadilannya bagaimana mempertimbangkan pemaafannya gitu kan. juga ada kan. Nah, gimana ya? Harus keluar tapi itu hakim tingginya itu hakim tinggi, gitu, hakim kan? agung itu keluar jiwa hakim itu kan wakil Tuhan. Rasa ketuhanannya, rasa kasih sayang ya atau cinta kasihnya itu akan muncul. Bahwa ini harus dikasihi, harus dicintai gitu. Nah, kalau nanti hakimnya tidak rasa itu keluar, saya kira masyarakat tidak akan percaya. Oke, baik, kita akan tanggapi lagi penelpon. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Pak Fauzi dari Pondok Gede. Baik, silakan Pak Fauzi. Ya, selamat malam. Malam. Pak Fauzi dari Pondok Gede, Bu. Ya, Pak Iya, Fauzi. langsung saja Pak Fauzi, kami mendengar dengan baik. Oh iya. Iya, kami ingin menanggapi tentang vonis terhadap Serda Ucok, Bu. Iya. Jadi vonis terhadap Serda Ucok itu menurut kami sangat berat. Kenapa selama ini kasus-kasus pembunuhan preman terhadap masyarakat atau pelaku usaha itu hukumannya ringan, sementara Serda Ucok dengan jiwa korsanya membela masyarakat terhadap premanisme dihukum dengan berat. Menurut saya, hukuman Serda Ucok itu cukup dengan dipecat dengan 2-3 tahun itu sudah sangat berat buat keluarganya. Karena memang kalau ini terus-terusan seperti ini, nanti pemberontakan dari TNI yang selama ini jiwa korsanya luar biasa, itu akan terjadi, Bu. Kalau preman dihukum dengan ringan, sementara itu yang membela masyarakat membasmi preman dihukum dengan berat. Baik, terima kasih Pak Fauzi dari Pondok Gede. Ya, Ibu Yanti silakan menanggapi pernyataan Pak Fauzi. Ya betul, karena memang makanya ya saya kadang-kadang memikirkan kapan ya ada putusan pengadilan itu yang pertimbangannya itu yang lebih mendalam, lebih bagus. Jadi nanti kita lihat hakim bermainnya di pertimbangan-pertimbangan kan. Kita tidak bisa hanya melihat membunuh ya sekian ya tidak kan. Kita lihat bagaimana itu tadi dalam jiwa kesatria sampai komandan Kopassusnya sendiri menyatakan seperti itu, betapa bertanggung jawabnya. Artinya itu pun sudah tidak mempersulit proses kan, kemudian itu terpengaruh oleh jiwa korsa tadi sehingga yang dilakukan seperti itu. Saya pikir malah tadinya secara agak ekstrim gitu kan, itu mungkin saking marahnya ya, karena ini kan kalau orang saking marahnya melakukan sesuatu kan sebetulnya bisa dipertimbangkan oleh hakim ya, yang namanya dikatakan bahwa apakah itu namanya disebutkan sebagai rekening Svartberghet atau bukan, apa dapat dipertanggungjawabkan atau bukan, bahkan bisa begitu kalau saking ada kemarahan yang amat sangat, ada ketersinggungan yang amat sangat, itu sebetulnya kan juga bisa dikatakan intentionally-nya, willingly-nya atau keinginan membunuhnya itu kan bisa dipertimbangkan oleh hakim, mestinya seperti itu, arahnya ke sana. Jadi memang di dalam pertimbangan-pertimbangan itu hakim harus banyak sekali menggali lagi asas-asas teori-teori supaya melihat bahwa proporsional kan tentunya beda. Yang membunuh ini dalam hal ini dengan pembunuhan yang lain itu kan berbeda. Seharusnya seperti Baik, itu. mungkin pengalaman Kang sebagai seorang hakim, apakah memang ini kan sulit ya Kang ya untuk bisa mengakomodasi keinginan semua masyarakat ya. Di satu sisi ingin berat tapi ternyata hakim mempertimbangkan seperti itu begitu. Jadi gini, dalam istilah hukum tuh all voldoende genetivir, ya pertimbangan harus matang ya. Tadi ya hakim resiko kan ada di pengadilan tuh ada terdakwa, ada penasihat JPU, dua yang berbeda. Di perdata ada penggugat, ada tergugat. Pasti dua hal yang berbeda. Ketika dua hal yang dua kubu berbeda, hakim di situ harus berani keluar. Ya kalau ini benar, artinya ini yang salah atau dua-duanya, gitu kan? Itu situ hakim keluar. Nah, ketika masyarakat menuntut hukuman berat atau hukuman ringan,
di samping ini juga berat, ini ringan, disitulah hakim harus keluar. Makanya kan dikenal sumber hukum itu jurisprudensi, yaitu putusan hakim. Hakim harus berani menjadi putusan yang monumental gitu kan. Artinya putusan ini bisa diterima oleh semua. Diterima semua pihak nggak mungkin kan. Pasti ada yang kecewa, ada yang ada terbesar. tapi Sebagian besar. Sebagian besar. Sebagian Tapi besar sekali lagi yang- untuk dua kasus yang kita perbandingkan ini walaupun nggak bisa dibandingkan, justru naluri hati nurani seorang hakim akan diuji gitu kelak. Jadi saya pikir nanti akan saya mohon gitu ya, dengan sangat kepada Mahkamah Agung kalau bisa dua perkara ngalir gitu ke satu majelis yang sama, nanti majelis yang sama bisa mempertimbangkan dua perkara yang berbeda, pertimbangan yang berbeda, akan keluar putusan yang akan ya hasilnya masyarakat bisa menerima dan mayoritas. kok gitu kan. ada dalam 1 minggu gitu ya, 1 minggu itu bersamaan yang seperti ini Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita berhukum di Indonesia ini. Jadi mau tidak mau masyarakat pun juga membandingkan Mungkin begitu diingatkan begitu ya. siapa yang akan tahu bahwa jatuhnya pada minggu yang sama, mana tahu kan. Tapi inilah mungkin dibantu kan, ini loh Indonesia berhukumnya seperti Baik. ini. Iya, oke. Baik, kita harus kembali break, Iya. Bang Ruhut, sebelum bicara. Kami akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut. Ya, kita sampai di bagian akhir perbincangan kita. Namun kita akan angkat telepon dulu dari pemirsa. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak, dengan Bapak siapa di mana? Ya, saya dengan Samuel. Jadi saya melihat begini ya, saya tidak setuju juga dengan perbuatan yang kejadian baik yang menimpa anggota Kopassus ataupun yang menimpa kalangan yang umum di Jogja. Tapi kita mencermatin juga ya, di situ kelihatan bahwasanya yang terjadi ya kita lihat Jogja lah dan di daerah lain itu hukum rimba yang ada. Artinya gini, tidak ada penegakan hukum secara benar. Ya kita lihatlah di Jogja sendiri yang masyarakatnya damai tentram, jauh berbeda sekarang dibanding waktu saya dulu sempat kuliah di sana. Di mana masyarakat umum, kalangan yang kuliah itu malah cemas dengan banyaknya orang-orang yang datang ke kota Jogja itu malah membawa warna yang tidak baik. Tapi dan dilihat juga di situ ada anggota polisi yang terlibat dalam pembunuhan anggota Kopassus. Itu bagaimana seorang anggota polisi yang harus menegakkan hukum malah ikut gitu loh. Nah, jadi saya merasa sudah saatnya memang harus ada hukum yang benar. Ya, nanti jangan semua orang bertindak semaunya. Itu kan di Salatiga, di Solo juga di daerah Jawa Tengah itu malah mereka disebut semut ireng gitu kan. Kelompok-kelompok orang yang berkulit hitam itu malah membuat resah gitu. Baik, Nah, kalau kita mau belajar bukannya kita bukan mau jadi tidak tentram, mencari ilmu untuk membangun bangsa ini. Kalau ada di teror sesama mahasiswa gitu, jadi ada yang takut, ada yang tidak tenang, resah gitu loh. Baik, terima kasih Pak Samuel yang juga tampaknya senada dengan penelpon-penelpon sebelumnya. Bang Ruhut, silakan menanggapi. Iya, jadi kan kita bisa melihat seperti yang dikatakan Kang Asep, ini kan bentuk daripada kepekaan masyarakat melihat permasalahan ini. Jadi saya rasa apa yang kita bahas ini, karena ini acara yang terakhir kita doakan saja majelis hakim di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung mendengar apa yang dikatakan masyarakat, seperti apa yang dikatakan Ibu. Tadi itu baik, maunya sebelum keputusan itu melihat semua kronologisnya, ibarat melihat anak gadis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Contohnya kan tadi udah disinggung sama Ibu. Bagaimana ya? Pertama Kasat, saya ingat itu yang ngomong, Pak Pramono Edi. Setelah itu disambut oleh Danjen Kopassusnya. Setelah itu dengan komandan di Jogja. Ya, udah itu di Ucok dan kawan-kawan juga mereka sadar mereka salah loh. Mereka nggak berbelit-belit. Iya. Karena apapun yang kami melaksanakan ini karena hukumnya gimana kan iya, gitu kan. dia akuin semua. Baik. Jadi ini memang tantangan. Baik. Ya Bu Yanti, apakah ini dalam hal ini tampaknya memang semakin tinggi pangkat seseorang ya dalam hal ini mungkin jabatan begitu mereka semakin tidak mau mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Semakin terjawab bahwa masyarakat mengatakan bahwa hukum itu memang tajamnya ke bawah dan tumpulnya ke atas ya, terjawab sudah kan. Artinya ini yang dirasakan gitu kan, bahwa kayaknya orang-orang yang semakin tinggi itu semakin agak kebal, semakin agak mudah terhindar dari paling tidak hukuman yang berat ya kan. Hukum dihukum sih tapi tidak berat kan gitu. Nanti masuknya ke lapas itu juga lapas yang
enak di Bandung ya. Karena memang yakin juga bahwa akan ada perlindungan dari orang-orang sekitarnya begitu mungkin Bu Yenti. Ya, ya antara lain mungkin itu yang diyakini oleh mereka karena penegak hukum atau negara ini tidak bisa mengatakan itu tidak bisa diyakinkan lagi. Mereka yakin bahwa kita akan tetap akan banyak yang bela. Harusnya hukum yang baik mengatakan kalau salah ya tidak ada lagi perlindungan kan gitu untuk hal-hal yang tidak baik itu. Ya semuanya sesuai dan setimpal dengan perbuatannya itu yang nampaknya semakin lama semakin menjauh ya dari tujuan-tujuan luhur berhukum itu kan untuk keadilan. Kalau begini kan jadi bagaimana dong? Oke, baik. Kang Asep. Ya, saya pikir kalau kita lihat filosofis bangsa itu di dunia Indonesia itu ada kebudayaan namanya budaya wayang ya. Wayang golek atau wayang kulit. Di situ kan suka ada kan para punakawan, ada cepot, bukan Asep loh cepot ya. Ada cepot, ada Petruk. Mereka kan suka bercanda. Tapi bercandaan mereka menunjukkan mereka jiwa satria, terbuka. Ini ditunjukkan oleh pangkat-pangkat yang kecil oleh Ucok itu, tapi bukan mereka punakawan, tapi mereka memberikan suri toladan gitu. Tapi di lain pihak yang punya jabatan gede itu Kurawa ya, dengan segala keangkara mukaan Dursasana, dia tidak pernah jiwa besar. Belajarlah dari dunia pewayangan ya, yang diajarkan budaya yang kita, filosofinya wayang ya tinggi. Sekarang orang-orang di punakawan yang kecil tukang bercanda, tapi mereka jiwanya luhur. Itulah harus bijak ketika dewa itu melihat itu. Nah sama siapapun dewanya itu para wakil Tuhan, para hakim agung, wakil dilihat. Nah sama juga ketika para penguasa-penguasa ini jangan mereka mempertontonkan keangkaran murkaan, harus malu oleh orang-orang kecil yang mempertontonkan. Nah itu saya kira pembelajaran itu berharga. Artinya apa? Kan ada cerita di pewayangan, saya bukan dalang, bukan Asep Sunaria yang Iwan ini. Dia ada Petruk jadi raja, atau di Jawa Barat itu Cepot jadi raja gitu kan. Jangan sampai terjadi, nanti kan malu. Kalau orang-orang kecil itu jiwa kesatrianya ada, tapi terbalik, raja aja jadi Cepot gitu kan, nggak lucu. Seorang pangkat tinggi, seorang pejabat tinggi, tapi kelakuannya canda melulu gitu kan. Nah itu juga saya kira republik ini dibangun, hukum ini ada harkat, martabat, keberadaban, keadaban ditunjukkan oleh para pejabat. Sehingga rakyat bisa mengikuti, sehingga kita punya harkat martabat ya, Bang Ruhut. Itu aja mungkin dari saya. Baik kalau itu. Terima kasih banyak Bang Ruhut. Masih ingin menyampaikan? Ya, atau jadi, ingin memberikan kisah wayang juga? Enggak, tadi yang dikatakan Kang Asep kan betul. Apapun telepon tadi semua dari rakyat, itu yang mencerminkan suara rakyat, suara Tuhan. Jadi apa yang dikatakan penelepon itu bisa kita katakan benar. Mudah-mudahan didengar oleh Majelis Mahkamah Hakim Agung lebih tinggi ya. Mudah-mudahan didengar. Oke, terima kasih Bang Ruhut, Ibu Yenti dan juga Kang Asep bersama kami dalam Ada Apa Berita. Dan tetaplah bersama kami karena Ada Apa Berita masih akan berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Saatnya saya Sela Wangkar pamit, sampai jumpa.